Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, yaitu nama saya Ilham Pradana Putra Harahap. Saya alumni jurusan Kimia Universitas Negeri Surabaya, dan untuk saat ini saya diminta untuk membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah kimia dasar yang ditawarkan kepada saya. Begitu. Baik, akan saya mulai langsung pembelajaran yang saya buat. Saya di sini diminta men- untuk mendaftar atau mengisi posisi tentor kimia dasar. Kimia dasar itu, mata kuliah kimia dasar itu setahu saya ada di mahasiswa jurusan kimia. Jadi mahasiswa jurusan kimia itu nanti akan menempuh mata kuliahnya kimia dasar 1 dan kimia dasar 2. Sedangkan untuk mahasiswa MIPA yang non kimia itu nanti akan menempuh mata kuliah kimia umum. Sebenarnya tidak terlalu banyak bedanya, hanya saja tentu yang mahasiswa kimia mempelajari kimianya lebih banyak daripada yang non kimia, begitu ya. Jadi kimia dasar 1 dan kimia dasar 2 pun itu tidak tidak berbeda secara substansi. Misal gini, nanti ketika semester 3 itu mahasiswa kimia akan menempuh mata kuliah kimia organik 1. Kemudian ketika semester 4 akan mendapat kimia organik 2. Nah, kimia organik 1 dan 2 itu berbeda pembahasan. Kalau organik 1 itu nanti senyawa monofungsi, kalau organik 2 itu senyawa polifungsi dan makromolekul. Jadi pembahasannya berbeda. Tetapi kimia dasar 1 dan 2 itu sebenarnya, kimia dasar 1 dan 2 itu ya kimia umum itu, tapi lebih diperinci, dibagi menjadi 2. Jadi dipelajari di 2 semester awal sebagai dasar bagi mahasiswa kimia untuk menempuh mata kuliah yang selanjutnya. Saya mau share screen saja langsung begitu. Nah, ini layar dari saya. Saya akan memakai buku rujukan mahasiswa kimia. Jadi untuk buku kimia dasar itu rujukannya itu adalah buku ini. Mungkin yang mahasiswa juga sudah tahu begitu atau disuruh dosennya seperti itu. Adalah General Chemistry dari Raymond Chang. Ya, dari Raymond Chang. Ini saya dapatnya yang 6th edition, yaitu edisi ke-6, ditulis oleh Raymond Chang dan Jason Overby. Raymond Raymond Chang ini terkenal sekali banyak buku kimianya, dan terutama tentang membahas kimia dasar dan juga essential konsep-konsep esensial. Profesor Raymond Chang ini dari Williams College, itu di negara bagian Massachusetts, USA. Dan Jason Overby ini di The College of Charleston, ini di South Carolina. Jadi sama-sama di Amerika Serikat sana. Nah, ini adalah Prof. Raymond Chang, Profesor Raymond Chang, dan juga Jason Overby. Kemudian untuk saat ini, ketika saya diminta untuk membuat ini, yaitu membuat dua bab begitu, minimal 2 bab, dan juga ada pembahasan soalnya. Jadi di sini saya mau masuk ke bab, kalau di buku ini di chapter 6. Jadi di chapter 6 ada energy relationship in chemical reaction. Jadi hubungan antara energi dalam reaksi kimia. Jadi hubungan antara energi dan reaksi kimia. Gambarnya yang menarik sekali ini. Explosives such as dynamite and TNT undergo decomposition when detonate and release heat in exothermic reaction. Jadi bahan kimia yang eksplosif, mudah meledak seperti dinamit dan juga TNT. TNT itu trinitrotoluene, itu mengalami reaksi dekomposisi dan juga melepas panas. Jadi dia meledaknya itu melepas panas in exothermic reaction. Nanti apa itu panas, atau di sini heat itu diartikan kalor. Apa itu kalor, apa itu reaksi eksoterm, itu akan
saya jelaskan di video kali ini. Saya menggunakannya rujukannya buku berbahasa Inggris supaya kita bisa sama-sama belajar langsung dari yang aslinya. Kemudian ada beberapa bab yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai energy change, perubahan energi in chemical reaction, perubahan energi di reaksi kimia. Kemudian nanti juga mengenai entalpi dan juga perubahan entalpi. Ini juga akan saya buat pembahasan soal. Dan ini, energy change in chemical reaction. Jadi yang pertama yang harus kita tahu adalah heat, yaitu kalor. Oke, kalor adalah energi panas, thermal energy. Heat is the transfer of thermal energy between two bodies at different temperature. Jadi kalor adalah perpindahan energi panas di antara dua tempat yang mana memiliki perbedaan temperatur, perbedaan suhu. Kemudian ada yang namanya thermochemistry, yaitu termokimia yang kita pelajari ini adalah is the study of heat change in chemical reaction, yaitu ilmu yang mempelajari perubahan kalor dalam reaksi kimia. Jadi kita mempelajari perubahan kalor dalam reaksi kimia itu adalah subjek dari ilmu termokimia. Kemudian ada gambar yang menarik ini. Ada gambar yang menarik, ada gambar A, B, dan C. Kita lihat ke keterangannya. Keterangannya yaitu figure 6.1. Three systems represent by water in a flask. Jadi ada 3 sistem digambarkan dalam beberapa flask. Flask itu labu. Yang pertama, yang E, an open system which allows exchange of both energy and mass with surroundings. Yang gambar A adalah sistem terbuka, open system, yang mana terjadi perubahan dari energi dan massa. Jadi ada perubahan energi dan juga perubahan massa dari sistem dengan lingkungan. Jadi sebelum dari itu kita masuk ke sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah yang di dalamnya sini itu sistem. Dan yang di luarnya ini adalah lingkungan. Nah, ini open system. Jadi ada perpindahan energi, bisa juga perpindahan massa atau perpindahan zat. Ya kan? Karena ini kan terbuka. Nah, gambarnya yang merah ini adalah gambar keluar masuk heat. Kalornya, panasnya itu bisa keluar masuk lewat sini. Kemudian yang di atas kan terbuka. Ada water vapor, ada uap air. Air yang di dalam, misalkan ini air, jadi ini air bisa menguap, terus yang dari luar juga bisa masuk. Ini namanya an open system. Kemudian yang gambar B, yaitu a closed system, which allows the exchange of energy but not mass. Jadi ini adalah sistem tertutup, closed system, yang mana terjadi perpindahan atau perubahan energi, dalam hal ini energi kalor, tetapi tidak untuk massa, tidak zatnya tidak berubah. Oke. Kemudian yang gambar C, yang menarik yang gambar C. Ini flask tadi, labu tadi, atau botol tadi, ini tutup, dilapisi. Kita lihat keterangannya, yang C, an isolated system which allows neither energy nor mass to be exchanged. Here the flask is enclosed by a vacuum jacket. Jadi ini adalah sistem terisolasi. Terisolasi maksudnya bagaimana? Yaitu tidak ada perpindahan energi maupun massa. Tidak ada perpindahan kalor, tidak ada perpindahan zat dari sistem dan lingkungan yang ada di luarnya. Ya kan? Here the flask is enclosed by a vacuum jacket. Di sini labunya ini atau botolnya ini yaitu ditutupi oleh pelindung vakum, pelindung kedap udara. Misalnya ini adalah termos. Jadi terisolasi dia.
Kemudian proses perpindahan dari sistem ke lingkungan itu tadi ternyata dapat membagi reaksi kimia itu menjadi dua. Dilihat dari perpindahan kalornya. Reaksi kimia dibagi dua, yaitu eksotermik dan juga endotermik. Ya, eksotermik proses dan juga endotermik proses. Ini. Exothermic process, which is any process that gives off heat, transfer thermal energy to the surrounding. Jadi, reaksi eksoterm itu perubahan kalornya adalah dari sistem ke lingkungan yang ada di luar. Namanya adalah eksoterm. Eksoterm. Ekso artinya keluar. Oke. Kemudian endotherm. Endothermic process in which heat has to be supplied to the system, that is to HGO by the surrounding. Jadi reaksi endotherm yaitu adalah reaksi yang mana kalornya adalah menuju ke sistem, to be supplied to the system atau absorbed by system, diterima, diserap oleh sistem. Oke, jadi ini exo, kata exo itu comes from the Greek word, jadi berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah keluar. Kemudian endo artinya within, masuk ke dalam. On heating, HGO decompose to give HgNO2. Oke, jadi melalui pemanasan HGO itu bisa komposisi. Artinya apa? Untuk bisa menguraikan HGO ini, kita perlu panas, kita perlu kalor. Artinya reaksi ini adalah reaksi endotherm. Sistem yang ada di dalam ini, reaksi ini perlu panas dulu untuk bisa bereaksi, yaitu terurai. HGO menjadi Hg dan O2. Itu adalah pembuka, adalah awalan bagi kita untuk mempelajari termokimia. Jadi mempelajari sistem dan juga mempelajari reaksinya bagaimana. Nah, ini tadi kan perubahan kalor. Nah, di dalam kimia sendiri perubahan kalornya itu disebut sebagai delta H. Di sini nanti ada banyak penjelasannya kenapa kok ada penurunan rumus macam-macam. Yang menjadi fokus kita yaitu ketika kita membahas perubahan kalor, maka kita akan sampai pada delta H, yaitu enthalpy of reaction, enthalpy reaksi. Delta H yaitu adalah H produk dikurangi H reaktan. Jadi enthalpy produk dikurangi enthalpy reaktan atau enthalpy akhir dikurangi enthalpy awal. Gitu. Nah, ini ya. Ada gambar A dan juga gambar B. Kita sekarang mempelajari grafik. Ada gambar A dan juga gambar B. Yang gambar B ini, yang gambar B ini panahnya dari bawah ke atas. Panahnya adalah dari bawah ke atas. Saya coret. Panahnya adalah dari bawah ke atas. Berarti maksudnya apa? Berarti maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana ini? Berarti yang jadi produk adalah yang H2O solid, yaitu air dalam wujud padatan, menjadi H2O liquid, air dalam wujud cairan. Nah, kalau kita logika, air padatan itu kan berarti es batu. Es batu kemudian dicairkan menjadi air yang cair. Gitu. Berarti itu kan proses apa namanya? Proses mencair. Nah, proses mencair itu adalah ini, heat absorbed by the system from the surrounding. Jadi
kalor panasnya itu adalah diserap, diterima oleh sistem. Dari mana? Dari lingkungan. Ya, jadi air padatan itu menerima panas. Ya kan, ketika menerima panas maka dia bisa mencair menjadi H2O liquid. Kemudian gambar yang B. Gambar yang B yaitu ini panasnya adalah dari mana kalau Oke, panahnya berarti dari si atas ke bawah. Berarti yang jadi reaktan adalah yang atas, ya kan? Nah, lihat ini entalpinya. Entalpi reaktan itu lebih besar daripada entalpi produk. Entalpi produk lebih kecil dari entalpi reaktan. Ini adalah reaksi pembakaran metana. CH4, fase gas, diberikan oksigen, begitu menjadi CO2 gas plus H2O. Ini adalah reaksi pembakaran sempurna dari gas metan. Untuk ini, maka heat given off by the system to the surrounding. Jadi kalor diberikan dari sistem ke lingkungan. Jadi delta H-nya adalah min 890 atau negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa reaksi reaksi endotermik, yaitu yang gambar A ini, reaksi endotermik yaitu di mana sistem menyerap kalor, delta H-nya positif, itu ciri-ciri. Kemudian yang eksotermik, yang gambar B, itu berarti sistem melepaskan kalor. Sistem melepaskan kalor dan juga artinya delta H-nya akan menjadi negatif. Nah itu dulu, dasar itu dulu yang bisa kita pegang untuk masuk ke pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke, setelah itu, nah ini. Ketika kita belajar termokimia, berarti kan kimia itu kaitannya erat dengan reaksi. Reaksi kimia mungkin yang kita ketahui selama ini hanya sebatas yang ini saja. Mungkin hanya sebatas yang ini saja. Cukup sampai sini saja. Tapi ketika topik bahasan kita sudah masuk ke termokimia, maka harus ada hal dari termokimia, ciri khas pembahasan termokimia, yaitu delta H. Jadi suatu reaksi itu akan disertai oleh perubahan energi. Energinya dalam hal ini adalah energi kalor untuk yang diamati dalam fokus termokimia. Oke. Jadi menuliskan persamaan termokimia itu yaitu persamaan kimia, reaksi kimia, dan juga ditambahkan informasi mengenai delta H. Apakah delta H-nya positif atau delta H-nya negatif? Kalau delta H-nya positif, maka tandanya adalah plus. Atau di sini tidak ditulis plus. Karena plus itu kan nggak perlu ditulis, ya sudah plus gitu. Kemudian kalau di buku berbahasa Indonesia mungkin plus itu ditulis plus. Kalau di buku berbahasa Indonesia mungkin plus ditulis plus. Tapi karena ini bukunya langsung dari sana, langsung dari US sana, maka yang plus nggak ditulis plus. Kemudian ini perhatikan titik ini adalah koma ya. Jadi kalau di US itu koma itu adalah titik adalah koma. Kebalikan dari yang ada di sini. Kemudian kalau delta H-nya negatif berarti tadi tandanya apa? Eksoterm, yaitu melepaskan kalor. Oke? Nah, ini maksudnya apa? Oke, keterangannya adalah ini. Sampai sini. Nah, H2O solid berubah menjadi H2O liquid. Delta H-nya 6,01 kJ per mol. Nah, the per mol in the unit for delta H means that this is the enthalpy change per mole of the reaction or process as it is written. That is, when 1 mole of ice is converted
to 1 mole of liquid water. Jadi untuk mengubah 1 mol H2O padatan menjadi 1 mol H2O liquid, maka dibutuhkanlah kalor sebesar 6,01. Kalau ada berarti ya tinggal dikali 2. Kalau ada 3 berarti Q-nya tinggal dikali 3. Seperti itu. Kemudian saya mau masuk ke ini. Ada pembahasan soal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Given the thermochemical equation yaitu 2SO2 gas plus O2 gas menjadi 2SO3 gas, deltanya minus 198,2 kJ per mol. SO2 sulfur dioxide plus oxygen menjadi sulfur trioxide. Kemudian, calculate the heat evolved when 93.5 gram sulfur dioxide, molar mass 64.07 gram per mol is converted to sulfur trioxide. Jadi hitunglah panas yang dilepas ketika 93,4 gram dari SO2, ada massa molekul relatifnya di sini, itu diubah menjadi SO3. Nah, cara untuk melakukan itu ada 3 cara, yaitu strategi, solution, and check. Oke, strategi, solution, and check. Atau kalau kamu tahunya diket ditanya dijawab kan gitu. Nah, strategi ini adalah diket dan ditanya. Dan dijawab itu adalah solution, kemudian ini nih di Indonesia itu kurang cek gitu. Jadi kalau sudah diket ditanya dijawab, mereka sudah, padahal itu belum selesai. Ada satu tahapan yang penting terakhir, yaitu adalah cek. Kan gitu. Oke. Yang pertama yaitu strategi. The thermochemical equation shows that for every 2 moles SO2 reacted, 198.2 kJ of heat are given off. Note the negative sign. Therefore, the conversion factor is. Jadi lihatlah untuk setiap 2 mol itu, untuk setiap 2 mol SO2 bereaksi itu dilepaskan 198,2 kJ kalor. Oke, maka lihatlah faktor ini. Oke, menjadi faktor ini. Oke. Kemudian, how many moles of sulfur dioxide are in 93.5 gram of sulfur dioxide? What is the conversion factor between grams and moles? Jadi 93,4 gram SO2 itu berapa mol? Kan patokan kita mol, maka kuncinya adalah mol. Kita belajar stoikiometri dulu sebelum itu harus. Oke, kuncinya adalah mol. Oke, maka ini solusinya adalah dari gram kita harus mencari molnya dulu. Setelah mol, maka kita akan mendapatkan kilojoules of heat generated, yaitu kilojoule dari kalor yang dilepas generated. Nah, therefore the enthalpy change for this reaction is given by dari gram kita ubah ke molnya dulu. Dari gram kita ubah ke mol. Sampai sini, bentar. Sini sampai sini itu adalah mengubah dari gram SO2 menjadi mol SO2. Jadi kalau massa molar itu 64,07 gram per mol, artinya tiap 1 mol SO2 beratnya atau masanya adalah 64,07 gram. Berarti kalau kita punya 93,4 gram, berarti kan tinggal dikali 1/64,07 atau dibagi langsung. 93,4 dibagi 64,7 gram per mol. Oke?
Itu, mencari molnya dulu yang penting. Kemudian setelah mencari mol, barulah kita dikalikan dengan conversion factor. Faktor pengkonversi atau faktor pengalinya. Oke. Kan tadi kalau 198,2 itu kalau 2 mol, berarti ini kalau 1 mol, karena patokan kita 1 mol. Patokan kita adalah 1 mol. Oke. Berarti kan gini. 93,4 dibagi 64,07 ini kan 1,40 berapa gitu. Nah, kemudian dikalilah ini. Kalau dia 2 mol, berarti kan 2 kali 198,2 per 2. Berarti kan 2 sama 2 bisa dicoret. Nah, itu. Ketika ini 1,44, maka tinggal dikali saja. Menjadi 144 kilojoule. Kenapa kok nggak ada mol? Karena molnya sudah hilang. Molnya yang di sini, ini kan nanti kan jadinya mol. Molnya nanti dihilangkan dengan mol yang di bawah sini. Itu. Oke, itu saja yang bisa saya beri. Tadi sudah ada 2 pembahasan, yaitu mengenai introduction to thermochemistry adalah energy change in chemical reaction, dan juga enthalpy, dan juga thermochemical equation. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, tidak hanya ketika saya menjalani sebagai syarat untuk mendaftar sebagai tentor di tutorial 4 serangkai. Semoga dengan video ini bisa membuat saya untuk bisa menjadi tentor kimia dasar dan juga bisa dilihat atau dinikmati oleh orang lain. Khususnya adalah mahasiswa-mahasiswa tingkat awal di jurusan-jurusan kimia maupun jurusan MIPA. Terima kasih. Saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.